Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini 13 September 2020 kita masih diberikan karunia-Nya berupa rezeki, kesehatan serta waktu. Salawat serta salam tentunya kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore ini kita dapat berkumpul dan tentunya dalam acara tetap sehat dan bermanfaat dengan gestar yang sudah bergabung dengan kita, Bang Haikal Kamil. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau, tapi marilah sebelum kita mulai acara serunya hari ini, Easy Trip Virtual, untuk kelancaran dan keberkahan acara kita, yuk sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Ya. Perkenalkan, saya Fitri Fauzia, selaku pembawa acara yang akan memandu acara sampai akhir acara nanti, insya Allah jam 5 ya, kita akan seseruan di acara Easy Trip Virtual ini. Dan tentunya yang saya hormati, selamat bergabung kepada Bapak Nana Sudiana, SIPMM, selaku Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ini sebelum masuk ke acara, nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya dengan gestar kita, Bang Haikal Kamil, ataupun dengan nanti fasilitator kita di Smart Farm Easy dengan Pak Riyadno, bagaimana sih cara bertani di tengah pandemi ini gitu. Terus inspirasi-inspirasi lainnya terkait teknis-teknis ataupun tips and triknya bercocok tanam di lahan yang sempit atau seperti apa, silakan teman-teman boleh bertanya nanti di chat, ruang chat Zoom yang ada. Nanti akan Fitri bacakan pertanyaannya dan kita akan mulai mini talk show atau chit-chat dengan Bang Haikal Kamil dengan Pak Riyadno. Tapi tentunya sebelum itu, marilah kita dengarkan dulu sambutan dari Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia, Bapak Nana Sudiana, SIPMM. Kepada beliau kami persilakan, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf suaranya bisa diterima ya, Mbak Fit? Alhamdulillah, lancar, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mbak Fitri, Bang Haikal Kamil yang telah bersedia menjadi bagian acara Easy hari ini, Bapak Ibu teman-teman dari Easy baik di Pendayagunaan maupun di EKZ, Dewan Setiawan dan Bapak Ibu semua yang ada di Easy serta undangan yang hari ini bergabung. Alhamdulillah sebagai sebuah kebahagiaan bagi kami bisa mengajak Bapak Ibu hadir hari ini ke kebun terus apa ya secara virtual. Kebetulan 2 hari lalu saya juga 2 hari di tempat yang sama di kebun-kebun yang hari ini akan dipimpin oleh Pak Riyadno dan teman-teman di Smart Farm. Jadi memang Smart Farm ini Bapak Ibu mohon izin saya cerita sedikit ya. Ini kesannya memang heroik gitu. Didirikan tengah malam menjelang pagi, idenya memang mengalir didorong oleh keinginan kita di tahun lalu di mana ingin memanfaatkan lahan-lahan tidur di Tangerang yang sangat banyak jumlahnya itu, yang kita melihat ini sayang kalau kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat sekitar. Nah, jadi awalnya saya dan teman-teman di Pendayagunaan Easy ke lokasi melihat-lihat situasi, kemudian dari sore sampai malam kita berjalan di banyak tempat, bertitik, dan kemudian malamnya merumuskan apa yang bisa kita lakukan untuk melingkan antara pertanian dengan anak muda dan potensi ekonomi di situ. Akhirnya alhamdulillah ketemulah ide Smart Farm. Jadi mempertemukan antara keinginan kita untuk memberdayakan anak-anak muda dengan potensi pertanian di Tangerang yang memang luar biasa dan
beberapa ahli pertanian, para praktisi di lokasi-lokasi yang ada di kita yang punya kemampuan untuk membantu anak-anak muda terlibat dan menjadi gembira dengan bertani dan menguntungkan begitu. Karena kalau bertani tanpa menguntungkan, tentu saja kemudian hanya membuang waktu. Jadi kita sejak awal idenya adalah bertani serius dan mendapatkan hasil yang memadai dari hasil pertanian yang dikelola ini. Jadi Smart Farm adalah shortcut ya dari entrepreneurship berbasis pertanian. Kita menggabungkan potensi lahan tidur yang banyak di tengah itu yang belum diolah apa-apa, dan itu sebagian besar kosong, tidak diapa-apakan oleh pengembang, dan itu bisa dikelola oleh anak-anak muda yang sebagiannya lulusan SMA dan lulusan pondok yang sampai dengan kita ketemu itu masih kebingungan apakah masuk ke dunia kerja, jadi pekerja di bandara atau jadi di Jakarta begitu, atau kemudian mereka memanfaatkan lahan-lahan yang saat itu ketika itu masih banyak terdapat di sekitar mereka. Jadi idenya itu sebenarnya kita mempertemukan potensi yang luar biasa antara keahlian yang dimiliki oleh sebagian ahli yang kita minta membantu, kemudian potensi lahan dan kesediaan anak-anak muda untuk bergabung menjadi petani milenial. Sehingga dukungan ini luar biasa. Kami dapat dukungan dari Dinas Pertanian, kemudian juga dari pemerintah kabupaten, dari kepolisian, dari Koramil, dari masyarakat sekitar. Intinya ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa yang kita sendiri merasa surprise begitu. Tiba-tiba misalnya Dinas Pertanian meminta kita untuk mengelola lahan 9 hektar. Kemudian ada banyak orang yang tiba-tiba meminta lahannya diolah begitu pada teman-teman Smart Farm yang ada saat ini. Jadi pada awalnya kita satu lokasi, kemudian sekarang berkembang sudah ke 7 lokasi. Sebagian ada di Tangerang dan sebagian sudah di Jawa Tengah satu lokasi dan Jawa Timur satu lokasi. Jadi ini mengasih pengembangan, kita mesti terus develop, mudah-mudahan nanti bisa menjadi semacam laboratorium antara zakat, anak muda, dan pertanian. Ini potensi yang kita akan kembangkan terus. Bagaimana kemudian ketiganya menjadi produktif dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan anak-anak muda Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang hari ini sudah berkenan menjadi bagian acara kita hari ini. Kalau lebih mohon maaf, Wakil Izi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair jaza Pak Nana untuk sambutannya. Baik, nah Pak Nana, ini Fitri mau langsung nih berbicara terkait pandemi. Di tengah pandemi ini memang Masya Allah ya, banyak hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan sebelumnya. Bahkan mungkin, nggak mungkin gitu ya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang kita kira ini kayaknya kita nggak bisa nih melakukan, tapi ternyata di tengah pandemi ini kita menjadi multitasking mungkin gitu, bahkan mungkin di luar hal yang kita mindsetkan rasanya kita tidak bisa melakukan, ternyata bisa kita lakukan di tengah pandemi. Begitupun dengan ini, Pak Nana, kita sudah mengundang Bang Haikal Kamil. Assalamualaikum Bang Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini berbicara, kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Haikal Kamil ya. Kalau Fitri lihat di media sosial dengan istri ya, Kak Tantri Namira, rasanya Bang Haikal juga sekarang sudah merambah ke hobi yang baru. Jadi selain bisnis fashion dan yang lainnya, kuliner dan yang lainnya, tapi sekarang kelihatannya Fitri ngelihat Bang Haikal punya hobi baru di luar kebiasaannya kalau ngelihat dari media sosial. Boleh diceritain itu gimana Bang? Dan awal mulanya bisa tercetus hobi itu seperti apa, Bang? Silakan, Bang Haikal. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Izin Pak Nana dan jadi saya mau cerita sedikit. Jadi semenjak awal tahun memang saya sama istri memutuskan untuk pindah ke rumah baru. Tadinya kita tinggal bersama sama mertuanya Namira, sama mertua saya gitu, orang tuanya Namira. Lalu dengan kita pindah ke rumah baru, Namira akhirnya punya sarana untuk mengaktualisasikan diri gitu. Kita punya lahan, rumah kita memang kebetulan sampingnya persis itu ada di rumah kita memang kita siapkan lahan hijau. Jadi kita siapkan itu untuk kayak kita mau menanam sesuatu. Awalnya memang ketika proses berkebun itu awalnya memang khusus untuk tanaman yang memang untuk mempercantik aja, kayak sekedar
lidah buaya, terus mungkin ada yang uh, uh, bidara, terus bukan tanaman yang bisa langsung dikonsumsi atau bukan sayuran lah gitu. Nah, tiba-tiba Maret itu kan ada pandemi. Ketika ada pandemi, akhirnya seluruh aktivitas memang harus dikurangi di luar kan, harus banyak sekali dilakukan di dalam rumah. Dari situ akhirnya aku melihat kayaknya sayang deh ini kalau misalnya hanya sekedar apa namanya cuma ngasih kayak misalnya tanaman-tanaman yang memang tidak bisa dimakan gitu ya. Aku pikir gimana ya. Ya udah akhirnya aku keluar, aku membeli kayak bibit. Waktu itu awalnya ada bibit tomat, bibit cabe, bibit kangkung aku beli dan akhirnya aku kasih ke Namira. Nah ini buat kamu nih, kamu coba kelola deh nih gitu. Akhirnya sama dia, yaudah deh aku beli, kata dia tolong beliin pot deh, yaudah dibeliin pot. Dicoba-coba. Sebenarnya juga kita nggak punya ilmu yang terlalu dalam sebenarnya dalam bidang berkebun gitu. Tapi akhirnya dicoba dan lama-lama tuh makin banyak gitu. Jenisnya juga makin beragam gitu. Akhirnya dari situ kebetulan di beberapa rumah di samping kita tuh ada satu lahan keluarga yang memang belum kita manfaatkan gitu. Memang saat ini dipakainya hanya sekedar untuk apa namanya buang-buang puing aja gitu. Akhirnya dari situ aku ngobrol, Namira bilang boleh nggak kayak tolong itu dibersihin, aku mau bikin aja deh jadi kebun. Akhirnya aku bilang yaudah deh boleh. Akhirnya aku coba cari informasi, coba cari petani lokal, kita minta tolong dibantuin untuk dirapiin, digemburkan tanahnya lagi. Jadi itu lahannya Mbak Fitri itu seluas sekitar 180 meter. Jadi dari lahan 180 meter, terus akhirnya kita bikin bisa jadi totalnya 12 bedeng. Nah, dari 12 bedeng tersebut, kita coba tanami berbagai jenis tanaman. Awalnya ada pokcoy, terus ada kangkung, terus ada cabai, terus ada kailan, gitu. Nah, dari situ kita coba tanam, ternyata dalam 3 minggu tuh udah ada hasilnya. Ada kangkungnya yang akhirnya bisa dipanen. Nah, memang niat awal ini nggak ada sisi komersil di dalamnya yang kita lakukan. Kita hanya coba untuk memanfaatkan lahan dan akhirnya jadi hobi. Dan kalau misalnya kayak kemarin pun ada hasilnya, dari kemarin sih pas panen pertama tuh rasanya happy banget dan akhirnya kita taruh buat di rumah juga ternyata berlebihan banget, akhirnya kita kasih ke keluarga, kita kasih ke teman, terus kasih ke saudara, kasih ke orang tua, dan kasih ke tetangga sekitar. Jadi dengan adanya kebun malah akhirnya menjalin komunikasi sama keluarga, jadi ngobrol-ngobrol, jadi akhirnya memotivasi yang lain juga, lucu juga nih kalau misalnya bikin begini ya gitu. Jadi kita juga mencoba untuk mengutilisasi lahan yang ada di sekitar kita. Gitu sih, Mbak Fitri. Oke, baik. Tadi dengarnya seru banget. Ada apa aja, Bang? Pokcoy? Kangkung, pokcoy, kailan, cabe. Kalau itu yang tahap pertama. Cuman kalau yang sekarang, ini udah masuk round ketiga, itu ada timun, terus ada pohon pisang, terus ada terong waktu itu, terus ada bayam hijau, bayam merah. Tapi memang nggak semuanya berhasil ya Mbak Fitri ya. Itu dari banyak tadi saya sebutin juga awal-awal banyak kan gagalnya dibanding berhasilnya. Tapi kalau mendengar itu ya, itu rasanya sudah menurunkan sedikit uang dapur ya, Bang Michael ya. Jadi minimal mau nyambel langsung metik gitu cabai. Iya. Dengan lahan berapa itu awalnya, Bang? Awalnya kalau lahan yang pertama kali banget itu hanya lahan di rumah dan di pot-pot aja, itu mah paling nggak terlalu signifikan lah ya. Memang ketika kita ada lahan yang kita garap luasnya 180 meter gitu. Itu yang pertama kali kita garap dan bisa jadi 12 bedeng. Nah, sebenarnya dari situ pas yang bantuin pertama kali petaninya ngasih saran gitu. Mas, kalau mau ini mendingan diseragamin aja semuanya biar gampang rawatnya. Misalnya
pokcoy semua. Kalau mau cabai semua gitu. Nah, cuman karena memang kita bilang, enggak deh, Pak, kita pengen coba aja, kita pengen eksperimen, kita coba bikin ragamnya banyak gitu. Ya udah, akhirnya kita coba beragam, dan ya kita juga trial and error sih, karena kan kita nggak mau pakai pestisida yang kimia gitu. Akhirnya kita coba cari yang organik gitu. Juga akhirnya banyak yang ngasih tahu, Kak, cara bikinnya seperti ini, terus bisa dari bawang, air bawang. Banyak sih yang ngasih tips gitu, tapi memang akhirnya kita beli yang memang bahan organik, dan sekarang sih tiap pagi itu kita semprot dengan yang udah kita siapin itu, dan dari situ pagi disiram, sore disiram lagi, dan menyenangkan nih. Jadi kalau misalnya di rumah ada kegiatan yang kayaknya ada tujuannya gitu loh, ketika tiap pagi kita bangun, ada aktivitas nih yang baru yang mau kita jalanin gitu. Itu langsung Bang Haikal dengan Kak Tantri sendiri yang turun untuk dari mulai menaruh benihnya gitu kan ya, terus sampai akhirnya panen, itu masih Bang Haikal dengan Kak Tantri berdua aja? Iya, jadi kalau sekarang sih ya memang orang-orang di rumah aja, aku, Namira, Mbak, paling Satpam, ya udah kita aja, jadi dari kita untuk kita. Tapi itu asik banget sih, benar-benar ngebantu terasa. Oke, baik. Bang Haikal, sebelum Fitri lanjutin, ini Fitri mau nyapa dulu beberapa tamu undangan kita yang alhamdulillah sudah bergabung. Jadi ada beberapa donatur kami yang sudah bergabung di sini dan beberapa mitra. Mohon izin selamat datang untuk dari Mitra BDI Medco, dari PDSB, dari ConocoPhillips, dari BDI Miftahul Jannah, dan dari RSCM, alhamdulillah, serta dari MTT Telkom. Terima kasih sudah join di acara kita ini. Semoga nanti bisa dapat inspirasi dari ceritanya Bang Haikal. Dan ini kalau ngeliat di media sosial, Bang Haikal ini merambah kepada Kutanami, kalau nggak salah ya Bang ya, nama Instagramnya ya Bang. Nah itu maksudnya apa Bang? Apakah hanya sekedar, seru ya kalau kita didokumentasikan dan kita kumpulkan di media sosial, atau memang kedepannya akan menjadi bisnis baru mungkin untuk Bang Haikal dan Kak Tantri? Sebenarnya Kutanami sih kita berpikir awalnya ingin jadi sebuah gerakan lah ya. Jadi kita tahu kan sebenarnya di Jakarta ini kita sangat punya keterbatasan untuk lahan hijau. Banyak sekali lahan-lahan itu yang kalau ada lahan kosong nganggur sedikit dibangun, lahan kosong nganggur sedikit dibikin warung gitu. Jadi dari sini aku juga berpikir kayaknya kalau misalnya setiap tempat tinggal perumahan gitu ya bisa menyediakan, atau komunitas gitu di kampung itu bisa menyediakan satu area akhirnya untuk berkebun, ini juga bagus gitu. Nah jadi sebenarnya Kutanami sih kita mau bikin sebagai sebuah gerakan gimana caranya teman-teman ini untuk bisa juga ikut berkebun di lingkungan mereka masing-masing. Kalau sampai saat ini sih kita nggak ada mengkomersilkan kegiatan kita. Jadi totally ini memang semua hanya buat pribadi dan memang kita bagi-bagi ke orang aja. Jadi kalau ditanya mungkin rezekinya bukan dari jualan itu, tapi mungkin rezekinya dari yang lain dikasihnya gitu. Jadi berkebun ini menjadi sebuah sarana untuk aku healing juga sih sebenarnya, karena kalau kita jujur kan ketika masa pandemi gini kita kan banyak beban pikiran gitu ya, A, B, C, D, F, G gitu. Nah, dengan kita berkebun di Kutanami, aku akhirnya bisa bisa healing. Dan tadi menanggapi Panana juga, ketika aku bikin ini Panana, ternyata temen aku ada yang ngabarin, Kal, saya juga punya lahan nih Kal, di puncak. Coba lo urus deh Kal. Hah? Maksudnya? Iya udah, ini gue udah punya, udah 10 tahun nggak jadi apa-apa kata dia. Coba lo urus gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Pak Nana, kalau misalnya sama Izzy punya smart farming ini kayaknya menarik juga gitu. Jadi lahan-lahan yang memang bisa dikembangkan. Jadi mungkin nanti Kutanami X sama smart farmingnya Izzy itu menarik juga, mungkin kita bisa jalankan. Wow, Masya Allah. Siap melihat Bang Haikal, siap, insya Allah. Alhamdulillah, langsung disambut baik oleh Panana. Alhamdulillah. Ya, ini karena tadi Bang Haikal sudah bocor terkait Smart Farm Izzy,
Mungkin beberapa sebagian dari para tamu ataupun undangan kami sudah mengenal ya beberapa programnya IZI, salah satunya memang Smart Farm Academy IZI ini gitu. Tapi sebelum kita tahu Smart Farm Academy IZI ini apa, ini ada video type-nya dari kami. Coba kita lihat dulu apa sih itu Smart Farm, silahkan. Wah, luas banget. Assalamualaikum sahabat IZI. Saat ini Fitri lagi ada di Smart Farm-nya Inisiatif Zakat Indonesia. Bisa dilihat luas banget. Ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sebetulnya ya. Ini di sini nih ada beberapa yang ini kayak belum panen ya, untuk apa sih ini? Daun pepaya ya, daun pepaya. Coba kita lihat di sana yang lebat. Kita ngiterin Smart Farm ini. Bisa dilihat tuh sahabat IZI luasnya, Masya Allah. Oke. Kelihatannya di sana ada yang lagi panen deh. Coba yuk kita samperin yuk, sana yuk. Assalamualaikum, Pak. Wah, Pak, tadi Fitri udah ngiter-ngiter setengahnya aja, ini luas banget Smart Farm-nya IZI. Ada apa aja sih, Pak, di kebun ini, Pak? Kebun ini ada singkong, ini ada singkong. Iya, singkong ya. Ya. Ada kangkung, ada apa lagi Pak? Kemangi. Kemangi. Kemangi nanti. Asik banget. Kayak bayam apa segala macam tadi kayak tampak juga ada ya Pak ya? Bayam, kedelai, ya pokoknya di sini untuk tanaman khusus hortikultura yang memang perputarannya lebih cepat, panennya lebih cepat. Siap. Fitri kenalan dulu dong dengan Bapak siapa? Riyatno. Pak Riyatno. Pak Riyatno dengan Pak? Uci Sanusi. Pak Uci Sanusi. Pak Uci, Fitri manggil Pak Riyatno dan Pak Uci ya. Pak Riyatno tadi lagi apa nih Pak? Ini kelihatannya tampak mau dipanen atau gimana nih Pak tadi? Tadi lagi beres-beres. Ini 3 hari lagi mau ada permintaan nih. Oh gitu. Permintaan pasar. Karena memang di Tangerang ini kan perkotaannya banyak, nasi padang di setiap perapatan ya. Jadi memang kebutuhan untuk daun singkong ini menjadi kebutuhan yang cukup lumayan untuk di Tangerang. Di samping juga yang nanam juga jarang, makanya di sini Smart Farm Academy ya tentunya ada Pak Uci yang teman-teman sudah ikut pelatihan, berusaha untuk menerapkan ilmu teknologi pertanian yang memang ini cepat dipanen dan cepat menghasilkan. Okay. Memang kalau secara umum Pak, kita ngomong kayak di tengah-tengah ini ya ladangnya ini Pak daun pepaya, daun singkong. Ini biasa kalau secara umum dipanennya daun singkong ini berapa lama? Tapi kalau di sini itu berapa lama, Pak? Oh ya, kalau untuk singkong memang kalau pada umumnya yang buat keripik buat itu 6 bulan sampai 8 bulan. Oke, baik. Mereka. Dan memang ini cukup lama untuk hasilnya ya, khusus untuk petani kecil ini cukup lama. Sedangkan di Smart Farm ini ya kita pengen cepat karena nanti karena kita supaya masyarakat atau keluarga yang miskin tadi cepat tertolong, cepat menghasilkan karena makannya juga setiap hari. Makanya kita nanam yang lebih cepat. Dalam jangka waktu 25 hari sampai 40 hari sudah bisa panen. Wow, jadi secara umumnya daun singkong ini harusnya tadi 6 bulan ya kurang lebih. Tapi di Smart Farm IZI ini dengan adanya Smart Farm Academy ini bisa dipanen dalam jangka waktu 25 sampai 40 hari. Sampai 40 hari, Masya Allah. Ya, jadi nih sahabat IZI nih, kalau teman-teman biasa menikmati di mana masakan Padang ya, rumah sederhana dan yang lainnya, nih Fitri bukan promosi, tapi ini Masya Allah lihat lebatnya tuh terpusat dari sini semua pada ngambil ya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, sekarang Fitri mau intip dong Pak, gimana sih cara panennya nih Pak untuk daun singkongnya? Ini potek gini ya Pak? Oke, wow. Ya, ini potek lagi ya. Oh iya ya, mudah ya. Sahabat IZI, jadi di Smart Farm IZI ini bukan hanya ada daun singkong, tadi yang dikatakan sama Pak Riyatno dengan Pak Uci, ada kemangi juga yang mau panen, lalu ada bayam merah juga, ada kangkung juga, dan sayur mayur yang lainnya. Itulah kalau kita gotong royong dengan zakat, insya Allah maka pertanian di Smart Farm Academy IZI ini juga akan makin meluas. Dan kita juga membantu ya para petani-petani muda untuk bisa ini berapa banyak petani Pak kalau di sini? Kalau di tempatan yang menjadi peserta itu kemarin ada 20-an. 20. Kabupaten Tangerang kurang lebih ada 60 plus kemarin. Wow, banyak ya? 80-an. 80 petani peserta Smart Farm Academy yang sudah kita
di beberapa tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Oke, Masya Allah. Ini ngebantu banget ya untuk ekonomi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, Fitri mau lanjut nih, gimana nanti ngeraciknya? Dan biasanya kita suka nikmatin di rumah Padang dengan lalapan ya, bilangnya lalapan daun singkong. Makasih banyak nih Pak Riyatno, Pak Uci. Fitri mau jalan-jalan lagi ngelihat smartphone yang lain ya. Makasih. Yaudah, sahabat Izi. Sahabat Izi, kalau tadi kita di ladang kebun daun singkong dan sekarang saya ada di tengah-tengah kebunannya Oyong. Dan ini wow, lihat. Ya, begitulah Smart Farm Academy Izi. Banyak sekali sayur mayur yang ada di sini. Yuk, maka dari itu terus gotong royong dengan zakat agar manfaatnya makin luas dan kita bisa lebih memberikan memuliakan masyarakat. Dah, Assalamualaikum. Zakat is. Alhamdulillah. Wah, kita frame-nya sudah bertiga. Kayaknya itu muka-mukanya yang tadi ada di video type ya. Assalamualaikum, Pak Riyatno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Fitri dikelilingin para petani-petani masa kini. Baik, Fitri coba sapa dulu. Pak Riyatno lagi ada di mana itu, Pak? Ini lagi panen di kebun terong seluas 4.000 meter. Oh, Masya Allah. Seru banget, Masya Allah. Boleh Pak, diintip dong Pak, terongnya tuh Pak. Itu ada yang udah dipetik satu kayaknya di belakang ya. Kita memang lagi panen nih. Oke, jadi kebetulan memang lagi panen di sana ya, Pak Riyatno ya. Modal 4 juta, dapatnya 100 juta. Wow. Jadi ini sudah panen 15 kali. Sudah dapat 15 juta. Itu 15 kali dalam jangka waktu berapa, Pak Riyatno? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi udah panen 15 kali, sekali panen itu 1,5 ton dengan lahan 4.000, modal sekitar 4 jutaan. Jadi kita sudah dapat 50 juta. Ini targetnya 100 juta dengan modal 4 juta. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Itu sudah bisa menghidupkan dari berapa petani, Pak, yang ada di situ, Pak? Sini tuh ada 12 petani ya. Ini baru satu lahan doang ini, baru apa namanya? Terong. Di sana tuh lagi nanam kangkung ya, kemudian nanam pepaya. Ini luasnya 9 hektar di sini. Ya, aja 9 hektar. Gitu. Jadi ini tadinya lahan padi yang memang kadang 1 tahun nggak produktif. Ya, 1 hektar itu paling dapat 20 jutaan ya. Itu nunggu 3 bulan. Itu pun kalau nggak kena wereng ya. Tapi ini dengan 4.000 meter ini apa namanya belum selesai panen aja sudah dapat 50 juta ya. Ini yang 4.000 meter nih. 4.000 meter. Semua lahannya ada 9 hektar. Oke, Alhamdulillah. Pak Riyatno, boleh diceritain Pak, Smart Farm ini dari Izi ya, programnya Izi, Smart Farm ini udah di sektor mana aja Pak? Kalau sekarang Bapak lagi ada di Smart Farm yang di mana? Daerah mana ini? Di peserta Smart Farm Academy yang angkatan pertama. Di mana lokasinya Pak? Launching ya, memang waktu itu kita launching, ngundang dari Pemda setempat ya, termasuk dengan dinas ya, Sekda. Dengan Pemda setempat. Dari launching tersebut akhirnya tertarik melihat semangat dari peserta Smart Farm sehingga lahan yang tadinya nih padi nggak produktif diberikan kepada petani peserta Smart Farm Academy yang ada di Sepatan ini seluas 9 hektar. Ini baru digarap kurang lebih 4,5 hektar ya. Tetapi ya omsetnya itu sebulan sudah sampai 90 juta ya. Omsetnya 90 juta setiap bulan. Dari terong, kemudian daun singkong ya. Terus ada kangkung, bayam, cesim, ya. Daun pepaya. Dan targetnya ini kita sudah ditawarin dandim itu berapa hektar? 250 hektar. 250. Alhamdulillah. Ini makanya kita ini alhamdulillah disupport sama Izi dalam sisi support kompetensi sumber daya manusianya ya.
Jadi insya Allah di Tangerang ini kita akan banyak melahirkan pemuda-pemuda petani ya. Kita langsung datengin Pak Lurahnya yang pada pemudanya pada nganggur ya. Ada salah satu desa itu di Bonisari itu kan ada 7 hektar nganggur, pemudanya sudah mulai bergabung gitu kan. Ya, jadi kita akan mencetak terus ini setiap hari, setiap waktu. Bahkan anak-anak PANG juga di Kampung Malang Gempol Sari itu sudah dilibatkan. Yang tadinya mungkin di jalan, di ini sekarang sudah mau megang cangkul. Alhamdulillah. Jadi ini ya, walaupun kan kalau petani biasanya ini tampaknya tuh cerah-cerah mukanya gitu ya, walaupun gosong, gosong gitu ya Pak Riyatno ya. Boleh nggak? Oh boleh dong Bang Haikal, silakan Bang Haikal. Pak Riyatno di sini ada Bang Haikal Kamil yang tadi juga sempat berbicara terkait beliau juga lagi senang nih dengan hobi bercocok tanamnya. Dan kalau nggak salah di lahannya Bang Haikal juga ada terong ya, Bang Haikal ya? Betul, Pak Riyatno, saya mau nanya, saya punya terong itu gagal panen. Itu bisa gede banget itu. Hebat. Ahlinya. Caranya gimana itu nanam terong bagus banget gitu? Apalagi ini ya Pak ya. Wah itu besar banget itu, Masya Allah. Gede banget. Wah. Pak, strateginya dong Pak Herman nih. Jadi strateginya kuncinya Pak dari benih Pak. Yang kedua dari pengolahan lahan. Yang ketiga kita dari segi perawatan. Kuncinya di situ. Jadi nggak bisa asal-asalan. Kalau perawatannya tuh gimana Pak? Cara merawat terong itu Pak? Sebenarnya sih dia nggak begitu rewel ya. Cuma kita ngeliat dari penyinaran matahari yang cukup. Gitu. Terus kedua bawahnya itu untuk suplai makanan juga cukup. Padahal di pot-pot juga bisa tuh Bang Haikal. Oh. Ya dengan sekam bakar. Ya. Pupuk organik yang di tukang-tukang. Itu apa lagi ya, sekam bakar ya, Masya Allah. Fitri mah roaming di sini. Itu media tanam itu. Mbak Fitri, aduh. Ini luar biasa, seru banget. Kalau misalnya tadi Pak, caranya untuk akhirnya meningkatkan produktivitas tuh gimana? Tadi saya kaget, panennya udah berapa kali dalam waktu 3 bulan. Saya kalah. Saya udah mulai April baru panen 3 kali, perasaan tadi kayaknya sering banget panennya. Panen buat apa Pak? Terong bisa sampai segitu banyak gitu. Gimana? Ya kuncinya memang Pak kita dari pengolahan lahan Pak. Jadi lahan ini kita nggak bisa sembarangan asal tanam gitu. Jadi tentunya kita sebelum awal penanaman kita dicek pH, terus pupuk yang nggak asal-asalan. Tentunya dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi dengan E4. Dan juga kita pakai trichoderma anti jamur karena memang pohon terong ini rentan dengan busuk. Iya benar. Layu fusarium. Wah, kayaknya saya harus masuk Smart Farm Academy ini biar Masya Allah. Oke, seru juga nih kayaknya nanti antara Bang Haikal Kamil ketemu dengan para petani dan fasilitator yang ada di Smart Farm Academy. Iya, kita kumpul bareng kayaknya seru. Tunggu Bang Haikal di kebun saya ya. Siap, Pak. Makasih Pak undangannya. Insya Allah nanti main ke sana. Baik. Pak Riyatno, boleh balik ke Pak Riyatno kita. Pak Riyatno, boleh diceritain Pak, Smart Farm Academy Easy ini, tadi kan memang sudah disampaikan di awal sama Pak Nana bahwa banyak lahan-lahan yang dimanfaatkan oleh Easy, dan ini tentunya untuk memuliakan para duafa. Dan yang tadi Pak Riyatno sampaikan juga gitu, bahwa petani-petani muda yang akhirnya coba dirangkul, dan alhamdulillah menjadi sukses dan minimal makin penghasilannya membantu gitu ya. Nah, ini kalau boleh diceritakan Pak Riyatno, ada beberapa titik sih sebetulnya Smart Farm Academy Easy ini sudah ada di mana aja gitu maksudnya Pak? Ya, kalau di Kabupaten Tangerang ini kita sudah Smart Farm, ada 4 Smart Farm ya, angkatan. Ada di 10 kecamatan tersebar di Kabupaten Tangerang, dan memang ini butuh ekstra. Kuncinya memang kita harus memposisikan memang sebagai coach ya, sebagai mentor, memang yang kita harus tahu kebutuhan dasar petani itu sendiri kan. Yang memang ini harus kita support ya, support dari keterampilannya, support dari kebutuhan sarana prasarananya,
dan mentalitas ya. Dan yang paling penting adalah fundamental ya, fundamental pertanian. Yang di situ yang menjadi motivasi bahwa pertanian ini adalah sebuah kegiatan ibadah ya. Yang itu semuanya bertaburan pahala ya. Artinya ketika terong ini dimakan hama, kita sedang berbagi rezeki dengan hama gitu kan. Ketika memang jadi semuanya ini menjadi sebuah inilah rahmatan lil alamin. Jadi artinya memang petani itu tidak ada kata mengeluh ya, tidak ada kata enggak untung, enggak rugi. Enggak untung ya. Jadi untung ya. Enggak ada ruginya, selalu untung. Dimakan hama itu untung, kita sedekah. Yang penting kita ini ikhlas. Jadi ini fundamental pertanian ini harus disampaikan kepada petani bahwa ini kita bertani ini memang sedang mengamalkan Al-Qur'an ya. Sedang mengamalkan ya memang salah satu pintu rezeki adalah di pertanian. Makanya di sini fundamental itu yang selalu kita ingatkan kepada pertanian bahwa petani itu adalah mengasihkan, yang petani itu selalu menguntungkan gitu kan. Dimakan hama juga kita itu adalah sebuah kita berbagi rezeki gitu kan. Cuma kadang kita memang harus sering komunikasi dengan hama, dengan tanaman, dengan ini komunikasi secara intensif juga ya. Artinya kalau termasuk dengan tikus itu jangan langsung disemprot dengan hama, tapi harus ada komunikasi lah. Boleh Caranya gimana komunikasi sama itu? Ada cerita yang cukup menarik memang ya. Ketika orang ini kok padi nih ya misalnya contoh. Padi itu kok ini dimakan tikus banyak, tetapi ada satu petani yang memang dia berhasil dan sukses. Ada apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, setelah ditelusuri memang petani tersebut itu komunikasi dengan padi, dengan tikus sambil membawa cacahan singkong ya, datang nih tikus, tolong ini bagianmu nih apa namanya singkong, bolehlah makan padi tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja boleh nyicipin gitu kan. Jadi dari situlah kemudian ternyata memang benar gitu kan. Kalau orang kan tikus dengan hama disemprot juga mati segala macam, mereka malah tambah banyak pasukan yang datang. Tetapi dengan komunikasi yang baik mereka juga bisa komunikasi kok. Kalau mereka komunikasi, Allah yang menyampaikan kepada tikus tersebut. Artinya memang kita harus bersahabat dengan makhluk hidup yang di sekitarnya juga gitu kan, dengan aman. Mereka juga mau akhirnya memang harus diajak komunikasi. Ini penting. Nah, ini adalah fundamental pertanian yang memang harus disemangatkan kepada Sematpan Akademi, kepada peserta Sematpan Akademi. Sehingga motivasinya itu nggak berhenti gitu kan, jalan terus gitu kan. Ya. Begitu Mbak Fitri. Selain ini sekarang lagi ada di Tangerang Selatan ya, Pak Riyatno ya? Di Selatan. Jadi lalu di luar Tangerang ada lagi Pak mungkin? Nah ini sebenarnya saya jam 2 itu berangkat ke Bojonegoro nih. Tapi karena kemarin dengan Pak Haikal Kamil ya, makanya Pak, terima kasih Pak. Jadi udah pesen tiket, akhirnya kita batalin nih. Ya akhirnya besok berangkat kita jam 2 dari Bitung ke arah Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro nanti di sana 3 hari kita. Hari pertama kita lonceng ya, tetapi sebelum lonceng kita ada pralonceng yang nanti akan kita kumpulkan, kita ajarkan tentang fundamental pertanian, karena ini adalah fundamental yang dasar ya, yang memang harus disampaikan kepada petani. Keterampilan tidak cukup ya, kemudian teknologi juga tidak cukup, tetapi fundamental semangat pertanian ini harus disampaikan kepada petani, sehingga petani itu ketika bertani ada punya nilai-nilai moral yang memang dibawa. Ya salah satunya nilainya bahwa petani ini adalah seperti bagaimana pahlawan-pahlawan perjuangan dalam memerdekakan Indonesia ini. Sekarang juga petani sebagai pahlawan pangan juga, ya walaupun mungkin nggak perang ya, tetapi sekarang ini sedang mempertahankan ketahanan pangan. Itu salah satu juga dalam masa pandemi ini luar biasa. Ketika pandemi ya, waktu itu ya kalau kita melihat kembali ke sejarah awal ya, Amr bin As ya, waktu itu ketika bagaimana menyelesaikan waktu itu taun ya, ternyata selesai dengan apa? Dengan menyebar ke pegunungan ya, kemudian sambil bertani sambil ini selesai itu pandemi itu ya, dengan produktivitas. Nah begitu juga petani ini. Jadi dengan pandemi COVID-19, dengan corona ini, petani itu ya tidak terkena karena setiap hari itu berjemur matahari terus, jadi virusnya juga itu terini lagi gitu kan. Virusnya takut. Ya, virusnya takut. Masya Allah, Masya Allah. Masa pandemi ini harus memang lebih produktif, lahan-lahan tidur, dan memang ini banyak hikmahnya.
sekarang kita Sematama Academy berkolaborasi dengan Polres ya, dengan Dandim, bersinergi. Nah, dengan sinergitas inilah kemudian terjadi sebuah kelanjutan yang ini akan terus menjadi sebuah puzzle pertanian di Indonesia gitu kan. Harapannya seperti itu. Masya Allah, udah melebar ke ini ya, insya Allah secara nasional. Tadi daerah Jawa juga sudah masuk ya berarti Pak Riyatno ya? Ya, di Jawa itu di Bojonegoro. Di Bojonegoro kondisinya di sana memang lahan-lahannya masih padi ya. Kemudian di sayuran mereka masih kesulitan bagaimana mulainya. Makanya kita juga nanti bawa salah satu peserta Sematama Academy yang memang sudah berhasil, sudah sukses, sudah bina, kita bawa ke sana. Selama hari untuk mendidik pemetaan awal kondisi-kondisi lahan di sana itu seperti apa, pH-nya seperti apa, cocoknya tanamannya apa gitu kan, disesuaikan iklim, disesuaikan dengan iklim. Betul. Kalau di Banjarnegara nanti ini agak berbeda. Kalau di Banjarnegara itu di Kampung Gagot, jadi di sana eduwisata, dipadukan antara pertanian sayuran, bioflok ya, kemudian pengolahan pangan, marketing digital juga di sana diajarkan. Ada 30 peserta di sana di Banjarnegara, tetapi di peternakan juga ada. Nah, cukup menarik ya. Bahkan desa juga sudah berkolaborasi dengan BUMDes juga di sana itu, BUMDes ya dengan Bupati. Jadi nanti di Banjarnegara ini akan lebih terpadu. Jadi nanti ada kearifan lokal tersendiri, caranya juga nanti tersendiri. Di sini kearifan lokal seperti ini, ya udah kita seperti ini gitu kan. Di Banjarnegara kearifan lokalnya memang seperti kondisinya seperti itu, ya kita lihat kondisi. Mungkin nanti di Papua akan beda lagi, di Sumatera akan beda lagi. Nah, inilah butuh sebuah kejelian bagi kita. Makanya kenapa kita harus bekerja sama dengan siapapun yang memang punya niat sama untuk membangunkan pertanian di seluruh Indonesia. Oke, baik. Pak Riyatno, boleh sambil aktivitas, di situ kan sambil teman-teman juga mempersiapkan untuk panen ya terongnya, boleh sambil aktivitas. Fitri mau Q&A, jadi ini alhamdulillah udah ada yang masuk juga pertanyaan untuk Pak Riyatno, untuk Bang Haikal. Untuk yang pertama ini kayaknya Bang Haikal nih Bang pertanyaannya Bang. Bang Haikal, iya Bang Haikal, salam kenal, mau nanya, awal mulai menanam, apa langsung bisa atau gagal dulu? Karena saya coba di rumah hasilnya nggak maksimal. Minta tipsnya dong Bang bagi pemula biar nggak gagal katanya. Silakan Bang. Nah, ini kalau belajar mungkin kalau gurunya ilmunya lebih banyak mungkin Pak Riyatno ya. Cuman kalau saya pengalaman dari apa yang dilakukan langsung. Jadi ketika memang bercocok tanam itu fokus sama media tanamnya. Jadi jangan fokus sama tumbuhannya. Jadi tanahnya dulu memang harus digemburin, terus harus itu tanahnya tuh memang siap untuk diberikan tanaman gitu. Jadi pada saat aku juga menanam dengan 12 bed yang pertama itu, memang sebenarnya dari 12 itu mungkin yang berhasil hanya setengahnya. Tapi setengahnya gagal. Karena ternyata kayak bayam itu sering banget itu dimakan sama burung. Pagi-pagi itu ada burung gereja datang dimakan-makanin gitu. Nah, kayak terong, nah ini Pak Riyatno yang paling jago nih. Saya terongnya tuh menciut semuanya dan mengkerut, nggak bisa jadi apa-apa. Tapi yang kalau aku kemarin berhasil tuh adalah si kangkung, terus pokcoy sama kailan. Itu alhamdulillah berhasil kalau misalnya di daerah aku. Tapi untuk beberapa juga masih kurang berhasil. Jadi memang sepertinya aku rasa aku juga perlu belajar lagi. Cuman tadi kalau saran aku buat yang mulai pertama, tanam beberapa jenis dan kalau bisa ya memang perawatannya paling mudah dulu aja. Kayak kangkung tuh termasuk yang paling mudah untuk dirawatnya. Jadi jangan yang terlalu sulit dulu gitu. Itu sih Mbak Fitri buat tadi pertanyaannya. Oke, alhamdulillah. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Lalu yang kedua ini ke Pak Riyatno. Masya Allah, tabarakallah Pak Riyatno, tidak ada petani rugi ketika dimakan hama pun menjadi sedekah. Hasil panennya ini dialokasikan untuk apa ya Pak, yang 50 juta tadi? Silakan Pak Riyatno. Sementara kita memang lagi pelebaran ini ya, pelebaran kita untuk pengolahan hasil. Jadi memang masih banyak yang belum digarap ya. Kita untuk peruntukan ini buat pengembangan wilayah dulu gitu. Jadi ini kita bikin lagi, tadinya lahan kosong tidur kita gali lagi ya dari situ aja gitu. Jadi buat pengembangan
pertaniannya gitu Mbak Fitri. Oke. Menyerap Baik. Baik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kelihatannya sih ini bisa kedua-duanya ya, Pak Riyatno ataupun Bang Haikal nih, kalau mau jawab pertanyaan. Bagi pemula, biasanya yang jadi masalah adalah pemasaran. Oh, jadi ini ranahnya memang bertani, tapi dengan long term bisnis ya, kelihatannya ya goals-nya. Apalagi sayuran yang tidak tahan lama. Nah, ini apakah ada pembinaan juga mengenai pemasaran itu di Smart Farm gitu, maupun saran dari Bang Haikal mungkin ke depannya untuk pertanian ini menjadi bisnis gitu? Mungkin Pak Riyatno dulu, silakan. Oke, boleh Pak Riyatno dulu mungkin tadi Pak di-share. Gimana sih Pak pemasarannya nih Pak gitu dari sayuran ini kan soalnya nggak tahan lama gitu. Itu kayak gimana Pak? Ada tipsnya mungkin? Ya, kalau marketing atau pemasaran, memang di sini memang Herman juga sudah lihai ya. Pertama memang sudah kerjasama juga dengan pasar di Tanah Tinggi. Ada beberapa peserta Smart Farm yang memang kerjasama dengan program pemerintah. Program pemerintah itu apa namanya? BPNT. Ya, sayuran. Ya, jadi itu memang ada beberapa KK di setiap kecamatan itu ada untuk program kesehatan sayuran, sehingga bahkan sampai kewalahan. Mungkin kalau ke pasar-pasar tradisional bisa 700 per ikat ya, tetapi dengan kerjasama dengan BPNT bisa 1.500 bahkan 2.000 juga gitu kan. Jadi memang ini juga dari sinergitas dengan pemerintahan daerah gitu kan. Jadi kalau bisa memang pemerintah daerah juga membantu. Makanya kita juga di Sematam Academy ini kenapa ada satu poin rapot yang memang harus diisi ya, yang menjadi evaluasi, salah satunya adalah silaturahmi selain sholat 5 waktu ya, yang memang kita cek setiap minggunya silaturahmi. Nah, ini silaturahmi itu bisa pribadi, bisa kelompoknya. Ini silaturahmi di sini adalah memang bagaimana kemudian membangun komunikasi dengan stakeholder atau mungkin dengan pengusaha yang memang punya kepentingan sehingga nanti saling menguntungkan gitu kan. Ya, sebagai contoh program pemerintah ada program BPNT atau program keluarga harapan, itu pendamping-pendampingnya ya kemudian bersinergi sehingga kebutuhan satu bulan ini berapa ribu ikat itu kan, sehingga peserta Smart Farm ini petani sudah disiapkan ini, bulan ini nih panen terong atau panen bayam ya, bahkan ayam juga kerjasama dengan peternak ayam juga gitu kan. Nah, jadi ini pentingnya kita kemudian berkoordinasi. Mungkin bisa nambahkan Bang Herman untuk pemasaran kalau di. Jadi intinya kan kita kalau bertani itu yang pertama jangan asal tani dulu. Jadi yang penting kita tahu pasarnya. Sebenarnya pasar itu nggak harus kita ke pasar sih. Kita melihat, menilai, menghasilkan apa di depan mata kita sebenarnya pasar sendiri. Kalau kita mau nggak gengsi, kita bisa menawarkan ke perumahan atau melalui online gitu. Kalau kita gitu, berhubung memang di Tangerang ini termasuk masih krisis petani. Jadi kita di Tangerang ini masih kewalahan sebenarnya untuk menghasilkan sayur-sayuran yang berkualitas. Jadi masih banyak Indomart, terus Lotemat, terus Giant itu ngambilnya dari daerah luar karena memang di kita ini masih keterbatasan SDM. Jadi untuk sayuran yang kelas 1, kelas 2 itu masih banyak yang belum bisa gitu. Jadi memang bertani itu enggak instan. Tentunya tadi Bang Haikal bilang, saya pernah tanam pakcoy, kangkung, itu termasuk yang mudah. Jadi kalau sekolah itu tingkatannya SD. Untuk sayuran daun, kalau sayuran buah itu udah ke SMP, SMA. Kalau udah ke yang eksotik lagi itu udah sarjana gitu. Ada tingkat-tingkatan. Iya, iya. Ini memang butuh pengalaman juga gitu, nggak ujuk-ujuk gitu. Iya. Oke, kalau tadi dari Bang Haikal, Bang, itu mungkin kalau Bang Haikal mungkin sekarang masih terfikirnya adalah dari kita untuk kita gitu yang ada di lahannya Bang Haikal. Tapi tadi ada pertanyaan juga masuk ke Bang Haikal. Kira-kira bagaimana sih kalau untuk memasarkan gitu? Terus apakah ada terfikir tadi sempat sebetulnya ya kita ngobrol di awal gitu yang media sosialnya aku tanami itu gitu. Apakah kedepannya itu menjadi bisnis atau seperti apa gitu? Jadi jujur karena memang lahannya juga sangat terbatas, hanya sekitar 180 meter, ya nggak bisa terlalu banyak yang dihasilkan dari kebun tersebut.
Jadi memang sampai saat ini memang fokusnya hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah, terus keluarga dan teman-teman gitu, dan warga sekitar yang memerlukan. Kalau buat aku sih memang programnya memang kalau aku pribadi ya ketika mulai berkebun itu bukan langsung memikirkan uangnya, tapi memikirkan manfaatnya gitu. Karena aku pikir saat ini kan banyak sekali tadi Pak Riyatno dan tim juga bicara banyak krisis petani, krisis pangan gitu, harus dijaga masalah ketahanan pangan. Jadi kalau buat aku niatnya mungkin buat kita dulu bisa bermanfaat. Nanti kalau cara memasarkan tadi udah dibahas juga kan, bisa via online atau via ke pasar gitu. Bahkan dekat rumah aku sebenarnya udah ada yang bilang, Pak, boleh nggak ini taruh aja di meja di tempat saya, ntar saya jualin. Udah ada yang nawarin gitu. Cuman karena memang aku niatnya tidak untuk bisnis yang di rumah ini, jadi memang aku bilang, udah Bu, nggak apa-apa, kalau mau ambil aja, aku bilang gitu. Oh, Masya Allah. Jadi benar-benar tetap sehat dan bermanfaat ya, Bang Haikal ya? Iya, cuman tadi ngobrol Pak Riyatno tertarik juga, 4.000 meter udah bisa langsung jadi 90 juta. Wah, hebat juga itu Mas, saya bilang. Menarik kalau misalnya emang bisa, ntar mau belajar sama Pak Riyatno dan tim nih. Bolehlah, kapan-kapan nanti kita berkunjung ke Smart Farm Easy. Mungkin yang terdekat ini titiknya di Tangerang. Jadi kebetulan tadi juga di VT ya, itu di VT memang video type itu Fitri juga berkunjung ke sana. Emang Masya Allah luasnya itu Smart Farm Easy yang di Tangerang. Jadi lokasinya kurang lebih di belakang bandara, Bang Haikal. Gitu. Jadi menarik gitu ya buat kami pada saat ke sana, apalagi Fitri juga gitu ya, melihat yang oyongnya banyak gitu ya, daun singkongnya banyak, bayam merah juga ada, kangkung, kemangi dan yang lainnya tuh rasanya pengen bawa semua tapi kan nggak enak ya itu punya. Ngarep sebetulnya Pak Riyatno, Fitri loh. Oke, baiklah. Ini alhamdulillah kita banyak yang rasanya nggak cukup ini waktu sejam untuk ngobrol dengan Pak Riyatno, dengan Bang Haikal Kamil, karena tentunya dengan bercocok tanam ini cocok sekali untuk membantu perekonomian di tengah pandemi COVID-19 ini ya, Bang Haikal dan Pak Riyatno. Dan mohon izin juga terima kasih banyak dengan Bang Haikal sudah bergabung di sini, Pak Riyatno juga dengan teman-teman petani yang lainnya yang terlihat masih muda, muka cerah, walaupun bahasanya muka gosong tapi dompet tak pernah kosong gitu ya Pak Riyatno ya. Baik, terima kasih banyak atas obrolan asiknya di Easy Trip Virtual kali ini. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi ke depannya dan terus bisa memuliakan juga bermanfaat untuk duafa. Sebelumnya, Fitri mohon izin, ini ternyata ada masuk pertanyaan untuk Pak Nana, Pak. Boleh ya, Fitri ngobrol juga dengan Pak Nana. Alhamdulillah. Baik, Pak Nana, ini ternyata ada pertanyaan masuk, Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah program ini sudah bisa diaplikasikan di Pekanbaru? Sebagai informasi, Pak, lahan di Pekanbaru umumnya lahan gambut. Silakan, Pak Nana. Oke. Secara teknis, memang tim kita itu sudah siap untuk lahan gambut, lahan di pantai, di pegunungan maupun di darat yang panas. Sudah Pak Riyatno, Pak Herman, dan teman-teman saya kira sudah punya pengalaman yang cukup untuk bisa mengolah lahan menjadi lebih produktif. Nah, tinggal memang kita belum koordinasikan dengan teman-teman Easy Riau, karena ini butuh ada yang menjadi pengelola di luar tim teknis ya. Jadi biasanya seperti yang kita sudah miliki di Tangerang, tetap ada tim teknis dari Easy yang terlibat untuk proses menyiapkan hulu ke hilirnya begitu. Jadi kan teman-teman ahli ini, Pak Riyatno, Pak Herman ini kan memang expert di pertanian. Cuma memang harus ada yang menjembatani itu. Itu yang harus tadi urusan komunikasi dengan pihak lokal, kemudian nanti pemasaran dan seterusnya, kita membantu mereka semua. Nah, insya Allah prinsipnya kita bisa dimanapun di seluruh Indonesia. Bahkan kita sedang mengembangkan setiap cabang nanti ada satu smart farm minimal yang kita miliki. Ini belum apa-apa aja udah mengembang di 7. Padahal kita masih inkubasi sebenarnya. Kita masih sedang mengembangkan yang ada supaya maksimal. Karena daya dukung ini juga partisipasi dari sejumlah donor juga luar biasa. Tadinya kita mau diam-diam aja, ternyata banyak yang ikut terlibat. Karena begitu ngelihat
prosesnya menggembirakan, apalagi melihat beberapa binaan kita yang tadinya jadi OB pada kembali ke pertanian gitu. Daripada katanya di bandara cuma 3-4 juta, mending jadi petani, tapi lebih banyak dan kemudian lebih santai waktunya gitu. Iya, betul. Ini yang tadi Pak Nana sampaikan ya. Ini masih proses inkubasi, artinya kita belum mempublishing terkait melebar dari programnya Smart Farm ini. Ternyata sudah melahirkan 7 titik. Kayaknya kayak Bang Haikal juga sebetulnya ya, Bang ya. Dari hobi biasa tiba-tiba ada yang nawarin, tolong dong ini lahannya gitu. Bahkan ada yang, boleh nggak ini dibeli atau gimana gitu. Emang Masya Allah ini. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Pak. Fitri rasanya juga untuk Pak Nana. Saya Ivo dari Medan, saya mau tanya, tanaman apa saja yang sudah ditanam dalam program Smart Farm dan apakah hasil pertanian di program Smart Farm ini sudah termasuk dalam nisab dan haul dari zakat itu sendiri, Pak Nana? Baik, prinsipnya kalau di teman-teman ahli, Pak Riyadno, Pak Herman, dan teman-teman, tanaman apa aja bisa, asal menghasilkan. Nah, jadi prinsipnya secara ekonomis, semua tanaman yang menghasilkan itu bisa dikelola dengan baik. Apalagi seperti yang kelasnya Pak Herman bilang, kelas level expand itu kan nanam melon Jepang yang 1 kilonya itu sudah mahal. Nah, itu sudah tingkat petani yang levelnya sudah expand lah kira-kira. Karena melon golden melon itu kira-kira 1 kilonya berapa Pak Herman? 100 ribuan kali ya. Itu mahal dan bisa tambah cepat kaya itu petaninya yang nanam itu. Nah, insya Allah tim sudah bisa sampai ke level itu. Nah, tinggal memang tadi kembali ke kemampuan kita, apakah bisa ngelola semuanya begitu. Karena pasar itu kan juga sebentar, baterainya habis. Pasar juga penting. Jadi kita tidak bisa menanam sesuatu yang pasar nggak terima. Itu prinsipnya. Jadi semua tanaman yang kita tanam itu adalah yang pasar bisa menyerap dengan baik hasilnya. Sehingga tidak ada, misalnya kita bisa melihat beberapa kali panen, orang bawang merah panen, tapi pasar terlalu banyak jumlah yang diterima oleh pasar, sehingga banyak dibuang-buang misalnya. Ada bawang merah, kasusnya ada tomat, ada beberapa case yang lain ya. Prinsipnya Smart Farm ini memang namanya juga smart begitu, menanam sesuatu yang pasar butuh dan masih kedepannya masih dibutuhkan. Sehingga panennya tidak ada yang dibuang, insya Allah. Pak Herman dan teman-teman tahu dengan teknologi yang ada, mereka akan lihat di daerah mana yang sedang surplus, misalnya bawang merah. Ini tim pasti akan nggak nanam. Begitu pula misalnya, Pak Heri, misalnya sayuran, di mana sayuran lagi banyak misalnya, mereka nggak bakal nanam sayur tertentu. Nah, itu prinsipnya. Kemudian tadi untuk zakat, selalu teman-teman jangankan zakat, nggak berhasil aja pada infak gitu, pada sedekah gitu. Oh, Masya Allah. Ini sudah dibiasakan sejak awal. Mereka kita arahkan untuk membiasakan diri berinfak dan sedekah. Ya bukan hanya besar, tidak sekedar besarnya, tapi kemudian melatihnya itu sebenarnya kita arahkan. Sehingga mereka sudah terbiasa. Kalau panen, misalnya hitung sendiri. Ya kira-kira 2,5%-nya untuk kalau mereka belum cukup, bilangnya zakat, tapi menurut kita sih belum nisab. Ya, kategorinya infak lah, sedekah. Tapi sebagian sudah mulai masuk ke tahap serius. Pertanian itu kan, nanti Ustaz Iwan bisa jelasin, mereka ada yang sudah melewati nisab sehingga berzakat sebagaimana ketentuan. Insya Allah teman-teman ini sudah sadar untuk itu. Nah, mereka itu dengan adanya di alam tahu diri bahwa yang menumbuhkan tanaman itu bukan tangan mereka. Mereka hanya menanam, tugasnya kemudian merawat, tapi sesungguhnya di balik itu ada upaya-upaya lain yang mereka tidak sanggup lakukan. Siapa sih yang bisa membuat, misalnya tadi Bang Haikal nanam sama-sama benihnya sama, misalnya nanam terong, tapi kan ketika Allah menghasilkan yang berbeda di lapangan, misalnya itu kan ada unsur secara ikhtiar itu sama mungkin, tapi secara hasil bisa berbeda. Tadi ada petani yang secara upaya sederhana, misalnya panen 1 hektar dapat 9 ton kemarin, misalnya di Smart Farm itu. Di tempat lain malah rugi, nggak bisa panen, karena ada hama, ada tikus, dan seterusnya gitu. Padahal lahannya tidak jauh beda. Yang kita didik teman-teman di lapangan bahwa Smart Farm ini memang unik. Menambahkan unsur pertanian dengan spiritual. Nah, ini yang sedang kita coba.
supaya para petani ini tidak sekedar jadi petani, tapi juga jadi orang yang bersyukur menjadi petani dan bisa jadi hamba Allah yang baik. Kira begitu, Mbak Fit. Oke, baik. Ini terakhir nih, Pak, pertanyaannya terkait jenis tanaman yang dikembangkan fokus di sayuran. Pertanyaan. Jadi, kenapa jenis tanaman yang dikembangkan hanya fokus di sayuran? Tanaman padi yang merupakan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, kaitannya dengan ketahanan pangan. Jadi bisa mengurangi ketergantungan dengan negara lain. Ini kayaknya tadi juga sudah dibahas sedikit sama Pak Riyatno ya. Silakan Pak Nana, boleh menambahkan. Petani ini kan yang tradisional, dia selama ini problemnya adalah secara harian dia tidak punya pendapatan. Nanam padi, panennya kan bisa 120 hari. Paling prioritas yang paling cepat itu 110 hari. Nah, sepanjang menunggu panen itu kan mereka butuh makan. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan smart farm. Smart farm ini mereka nanamnya tidak satu lahan sama semua dan kemudian usianya sama. Jadi panennya bisa setiap hari. Begitu mereka mulai nanam kan beda-beda harinya. Jadi akan panen setiap hari. Jadi setiap hari itu akan dapat tadi misalnya dari kangkung itu sepekan udah bisa panen misalnya. Kemudian bayam itu 1-2 pekan bisa jadi terus setiap hari panen sehingga pemasukan mereka, uang untuk makan, untuk aktivitas mereka secara profesional rumah tangga itu dapat dari situ. Sayuran ini lebih cepat panennya dibanding padi. Sehingga mereka akan panen terus setiap hari, uang akan masuk terus dan mereka akan sejahtera gitu. Nah, kalau padi semua, memang betul. Ini menjadi ketahanan pangan, tapi masalahnya adalah butuh air yang memadai. Karena padi itu berbeda dengan sayuran. Ada kebutuhan yang banyak untuk air. Kemudian yang kedua, iklim juga tidak bisa. Misalnya setiap saat padi bisa ditanam. Yang ketiga, padi ini memang kalau semua nanam padi, harga pasti jatuh. Nah, ini kan juga bermasalah gitu. Sehingga teman-teman, para petani yang kita bina itu, selain menanam padi, tetap menanam sayuran sebagai pemasukan harian. Karena prinsip petani itu, kalau dia kemudian tidak panen harian, dia akan minjam ke tengkulak, dan harga yang dia panen itu padi akan dijual ke semacam tengkulak, yang nanti bisa mempengaruhi harga itu. Harga bisa jatuh dari pasaran, karena mereka tidak menjual kepada pasar bebas, tapi kepada pasar yang tertutup, dan mereka sudah kadung minjam kepada orang yang memang nanti akan mereka menjual padinya itu. Yang kita cegah begitu. Jangan sampai petani tidak punya kebebasan untuk menjual. Karena kalau mereka tidak punya kebebasan untuk menjual, harganya jadi ditekan oleh pembeli gitu. Itu prinsipnya. Iya, semua tanaman bisa ditanam, tapi kemudian siklus. Nah, siklus. Jadi kita ingin setiap petani itu tetap bisa panen harian. Entah sehari 1 juta, sehari 500.000, tapi mereka akan ada pendapatan. Itu yang lebih poinnya. Jadi pemutarannya cepat gitu ya, Pak ya? Betul. Benar-benar terasa untuk membantu secara perekonomiannya. Pak Herman misalnya setiap panen misalnya itu bayam, kangkung bisa sehari bisa 2 juta misalnya. Itu kan sambil tiduran aja duit masuk. Oh iya, Masya Allah ya. 2 kali 3, wow, itu Masya Allah. Oke, baiklah. Ini kita masuk ke penghujung acara. Mungkin boleh ada closing statement dari Pak Nana, lalu disambung dengan closing statement dari Bang Haikal Kamil. Silakan, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, Bang Haikal dan teman-teman termasuk teman di lapangan, Pak Heri, Pak Herman, Pak Riyatno, dan teman-teman semua, Mbak Fitri, Ustaz Iwan, kuncinya smart farm ini memang yang paling berat adalah mengharmoniskan antara keinginan kita untuk memberikan kesempatan mereka punya ruang untuk jadi entrepreneur dan kesadaran mereka petani yang memang punya kesadaran sebagai hamba Allah tadi. Jadi kita ingin memadukan itu. Ini yang unik dari kita. Kita sendiri sedang eksperimen sebenarnya. Bagaimana jadi petani itu orang yang paling bersyukur. Karena sebenarnya sudah Allah sediakan. Unsur hara itu kita tidak pernah bisa membeli di mana. Yang ada kita mencoba merekayasa. Dengan sekam bakar atau sekam basah misalnya itu kan hanya kira-kira. Tapi sesungguhnya yang menumbuhkan zat manis, asam, kemudian cabai itu jadi pedas, semua sih Allah yang sudah menyediakan semua secara hakiki begitu. Sehingga kita para petani itu tadi Pak Riyatno sampaikan, ya begitu ketemu hama itu bukan kemudian tambah jauh dari Allah, malah kemudian justru mendekat. Berarti hama itu adalah ujian untuk mereka. Sehingga begitu bisa mendapati hama itu sebagai bagian dari cara berdamai mereka terhadap proses ini, nanti hamanya sendiri jadi berubah situasinya begitu. Termasuk ketika gagal panen, nah teman-teman sudah biasa binaan kita itu. Ya itu bagian dari proses. Karena panen itu kan bisa berhasil, bisa tidak. Tapi setidaknya udah mereka ikhtiar begitu.
Itu yang kita siapkan. Mental sebagai hamba jadi petani itu yang kita sedang coba edukasi, sehingga begitu mereka sukses, mereka tidak menjadi takabur, tidak menjadi petani yang sombong. Ketika mereka gagal, mereka juga udah biasa bertempur kembali, bertani lagi, dan kemudian lebih yakin lagi. Mudah-mudahan di berikutnya lebih sukses. Gitu. Itu yang kita dorong. Barangkali begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Nana. Silakan Bang Haikal untuk closing statement-nya, Bang. Baik, aku senang banget pada sore hari ini bisa bergabung dalam diskusi tetap sehat dan bermanfaat bersama Izzy. Menurut aku inisiasi yang dicanangkan oleh Pak Nana, terus Pak Herman, dan teman-teman semua ini luar biasa banget. Karena tadi aku pas dengar penyampaian dari Pak Riyadno tuh kupikir ini Ustadz yang ngomong. Karena ilmunya tuh agamanya tinggi sekali gitu. Tapi ternyata beliau memposisikan diri sebagai seorang petani gitu. Jadi memang sebenarnya dengan sini kita juga akhirnya menjadi sadar kalau sebenarnya tugas kita ini sebagai seorang muslim bukan cuma sekedar beribadah, tapi harus juga menjaga alam gitu. Kalau misalnya memang belum bisa bergabung dalam proses smart farming ini, kalau buat aku, kita pastikan semua punya tempat tinggal. Nah, coba dari tempat tinggal kita mulai dari satu hal kecil dulu. Setidaknya untuk kebutuhan rumah tangga kita, walaupun belum bisa 100%, setidaknya mulai bisa kita penuhin sedikit demi sedikit. Karena dengan seperti itu, akhirnya kita bisa jadi lebih mandiri. Terus yang kedua, ketika ada kelebihan, kita bisa bagi ke tetangga. Akhirnya kita bisa berkomunikasi, apalagi kalau sekarang kan masyarakat urban lebih individualis ya, dengan kita bagiin, akhirnya terjadi komunikasi, ngobrol, jadi senang. Jadi ada silaturahmi kan juga sebagian dari iman gitu ya. Jadi dari yang kita lakukan, semoga ini bisa menjadi nilai pahala juga buat kita semua. Itu aja sih. Sukses buat smart farming. Aku pingin kolaborasi dengan Kutanami ya, Pak Nana. Oke, siap. Oke, salah. Kita ambil kontak aja nanti. Alhamdulillah, baik. Masya Allah, ini dapat inspirasi dari Bang Haikal Kamil, lalu dari Pak Riyadno dan teman-teman, Bang Herman di sana yang ada di Smart Farm Izzy di Tangerang ya, yang malam ini insya Allah akan ke Jawa ya, Bojonegoro. Lalu jazakumullah khairan kasiran juga untuk Pak Nana dan seluruh panitia tentunya. Ini diawali dengan basmalah, maka kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan acara kita, dan insya Allah nanti untuk keberkahan juga Smart Farm Izzy serta perkebunan yang kutanami oleh Bang Haikal Kamil, maka mari kita dengarkan doa dari Ustadz Iwan selaku Biro Kepatuhan Syariah Inisiatif Zakat Indonesia. Tafadol Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum Bang Haikal, assalamualaikum Pak Nana, Pak Riyadno, Mbak Fitri, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, sebelumnya saya mewakili dari Biro Kepatuhan Syariah Inisiatif Zakat Indonesia. Tim officer dari Dewan Pengawas Syariah yang diketuai oleh Ustadz Dr. Roni Sahroni, yang juga beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kami ingin menginformasikan kepada semua keluarga besar Inisiatif Zakat Indonesia, para amilin, para muzaki, mustahik, dan semua pihak yang mendukung program-program Inisiatif Zakat Indonesia, bahwa program Smart Farm Academy telah melewati kajian syariah, dan Biro Kepatuhan Syariah dan juga Dewan Pengawas Syariah Inisiatif Zakat Indonesia menyatakan bahwa program Smart Farm Academy telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan semoga dengan hasil kajian tersebut menjadikan kenyamanan dan juga jaminan bagi para muzaki dan para mustahik, dan juga kemudahan dalam bertugas bagi para amilin. Insya Allah berkah program ini juga semua aktivitas di Inisiatif Zakat Indonesia. Selanjutnya berkenaan dengan tadi zakat yang terkait dengan program Smart Farm, adapun mengenai zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, bahwasanya pertanian, perkebunan, dan kehutanan itu mengikuti ketentuan zakat pertanian. Apabila pendapatan seorang petani itu dari satu lahan yang ia miliki atau ia kuasai mencapai nisab sebesar senilai 653 kg beras, maka dikenakan zakatnya 5% atau 10%. Dan terakhir,
Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup rangkaian acara kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan keluarga besar Inisiatif Zakat Indonesia, baik itu para amilin, para donatur, muzaki, dan para penerima manfaat diberikan keselamatan dunia akhirat, diberikan keberkahan, kemudahan, pertolongan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk para muzaki dan para donatur, semoga Allah memberikan lindungan, pertolongan, dimudahkan jalan rezekinya, diberkahi dan diridhoi Allah setiap usaha, aktivitas, keluarga dan urusan-urusannya. Amin. Dan kepada para teman-teman amilin dan para mitra, semoga diberikan kemudahan, lindungan dan pertolongan dari Allah agar dapat bekerja dan berinovasi dengan amanah dan profesional. Amin. Dan untuk para penerima manfaat, semoga dimudahkan kehidupannya, Allah memberikan keberdayaan kepada penerima manfaat semuanya, sehingga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka sebagai para muzaki di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, jazakallah khair jaza untuk Ustadz Iwan selaku Biro Kepatuhan Syariah Inisiatif Zakat Indonesia untuk doanya, dan acara demi acara telah kita lewati dan akhirnya sampailah kita pada akhir acara. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili acara memohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Jazakallah khairan kasiran sekali lagi untuk Bang Kamil, Pak Nana, Pak Riyad, Bang Herman, serta peserta dan tamu undangan, Bapak Novi dari Paragon Keluarga, lalu dan dengan PBI lainnya. Terima kasih banyak dan jaga kesehatan, tetap bermanfaat walau harus akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.